Dan banyak keajaiban terjadi di bulan Rajab. Begitu pula Allah takdirkan seorang guru yang mulai bayinya penuh dengan cobaan, seorang mursyid yang Allah takdirkan dalam kandungan sudah jadi wali, tapi dalam kandungan penuh dengan cobaan dan ujian. Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani yang Allah takdirkan diundang oleh Allah kembali ke hadrat Allah pada sekitar jam 4.40 hari Arba menjelang subuh tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, di dalam usia 65 tahun. Allah takdirkan. Apakah kebetulan? Tidak. Allah takdirkan beliau diundang ke hadrat Allah, Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Maka itu panggilan Allah kepada hamba-hambanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan ridha dan diridai. Apa kudu dipanggil? Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Berkumpul lawan golongan hambaku. Siapa hamba Allah? Siapa tadi? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa hamba Allah tadi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul sidin lawan Rasulullah. Wadkhuli jannati, pilih surga nang mana nang engkau kehendaki. Kalau kita melihat, kalau kita membaca riwayat manaqib, ulun mungkin mengambil kesimpulan ketika mama beliau mengandung abah guru, mama beliau melihat cahaya terang benderang berada di pangkuan sidin. Dan Mama Sidin ini ngaran orang mengidam tuh gue pasti hendak macam-macam kok. Hendak buah itu, hendak buah ini, hendak makan itu, hendak makan ini. Kepingin ada. Tapi apa daya, ekonomi sangat sulit, hidup dalam penuh kemiskinan. Cuman hendak aja beliur, tapi kata awak. Tapi Allah takdirkan lewat tidur beliau, Allah beri mimpi-mimpi yang mana makanan yang dikehendaki waktu bangun tadi diberikan oleh Allah dalam tidurnya. Nah, akhirnya mana makan. Imbah dah bangun kada bakal hendak lagi. Ketika menjelang melahirkan abah guru sekumpul, keluarga memilih pindah dari Karaton ke Tunggul Ilan Seberang. Kenapa? Zaman itu zaman penjajahan Nippon. Tahu Nippon? Ya, toh. Jepang bahari. Jepang tuh biar satu mat tapi lebih ganas pada Belanda. Banjar sudah masuk penjajahan. Maka untuk menyelamatkan keluarga, maka keluarga abah guru ini pindah ke satu tempat Tunggul Iran Seberang. Dan di sana berdiam seorang aulia Allah, Syekh Abdurrahman. Dan kampung itu kampung yang sejak dulu kada pernah dimasuki penjajah karena ada waliullah di sana. Singkat cerita, jam 6 sudah. Ketika abah guru lahir,
Allahu Akbar. Ternyata dalam catatan di sini Abah Guru lahir pada hari Arba juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wafatnya pun pada hari Arba juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibu beliau pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriyah. Jadi lahir malam Arba, wafat malam Arba. Ketika beliau lahir, mata beliau terpejam, tidak menangis. Dan awak Sidin biru. Coba. Ini ujian dari Allah sudah. Mulai lahir diuji sudah dengan cobaan biru. Kada menangis. Biasanya bayi keluar menangis, kada diam. Sehingga nenek beliau mengira Sidin ini sudah ada harapan hidup lagi. Maka dipanggillah Tuan Guru Abdurrahman, lalu didoakan Sidin. Alhamdulillah berkat doa tersebut mata Abah Guru terbuka. Beliau mau menangis dan pelan-pelan berangsur-angsur nang biru mulai berubah, sudah kembali seperti semula. Subhanallah. Tapi ada masalah lagi. Disusui mama, kada mau menyusu. Nah, disusui, kada mau menyusu. Dipanggil lagi Tuan Guru Abdurrahman. Lalu Tuan Guru Abdurrahman menjulurkan lidah beliau, langsung diisap oleh Abah Guru. Allah. Kenapa? Ini lidah orang aulia, lidah orang berzikir, lidah orang bersalawat, lidah orang memuji Allah, lidah orang yang banyak puasa, lidah orang mengajak kepada kebaikan, lidah yang membaca ayat-ayat Allah. Bingung mamanya, Mama Sidin hendak menyusukan mau. Pas orang tidak ada, yang bukan mahram tidak ada, aku nih menyusu. Rupanya Sidin kada mau menyusu, dilihat orang aurat Mama Sidin. Makanya gue bilang menyusu anak jangan sing buka-buka. Ini ada teman orang banyak, jangan. Ini ketahui kisah, plok. Tapi di sini kada ada, di lain. Tagor atau bini atau jangan asal-asal kamu aja. Itu khususan ini Abah Guru contohnya. Allahu Akbar. Dan Abah Guru tidak pernah mimpi basah. Semenjak muda beliau, semenjak belum balik sudah beliau mendapat bisyarah, kabar-kabar gembira. Para aulia datang. Sayyidina Hasan, Sayyidah Husain datang. Bahkan memberikan pakaian, memberikan mahkota kepada beliau, dan memberi gelar dengan nama Zainal Abidin. Mahkotanya orang-orang yang ahli ibadah. Dan setiap malam beliau sering bermimpi berjumpa lawan Rasulullah. Bahkan bukan hanya mimpi berjumpa dengan Rasulullah, tapi beliau juga yaqadzatan dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai kekanakan sudah mengaji. Abah, mama jadi guru, paninian jadi guru, melajari tauhid, membaca Al-Quran. Bahkan sehingga disuruh mengaji lagi kekanakan, ngaji Quran lawan Tuan Guru Hasan. Walaupun hidup sangat sederhana, penuh dengan kekurangan, dilajari Sidin ini sifat pemurah. Jadi bila Mbak Elang pada guru membawa sebotol minyak gas, nah memberi perguruan. Kan bahari kita kalau belum mengaji, bari minyak gas. Wah ini jangan kada ingat lagi. Tapi alhamdulillah wah ini ingat ya Bang. Bila bapak kuliah likol mantari perguruan, biar juga Bang. Nah, untuk adab bahari. Sidin mengaji di Batapura, di Darussalam beberapa puluh tahun sampai jadi guru. Sidin
dan kadang menerima gaji sin bagiakan ke orang banyak. Kemudian terus sin mengaji kepada ke Tuan Guru Sarwani Abdan Bangil, dibimbing keluar suluk di sana, lalu diserahkan kepada Kiai Palak di Bogor. Kiai Palak itu seorang aulia besar, banyak isi murid-murid, bahkan Soekarno berguru lawan Sidin, banyak ulama-ulama besar mengaji lawan Sidin. Abah Guru dibimbing oleh Kiai Palak, masuk halwat beberapa puluh hari di sana, dan alhamdulillah ulun sempat juga masuk di tempat di mana Abah Guru masuk halwat, artinya melihat kamar guru bahalwat di Bogor. Ziarah ke makam Kiai Palak bersama, menemui keluarga-keluarga beliau. Terus dari Kiai Palak diserahkan kepada Said Amin Qutbi, disingkatnya. Dari Said Amin Qutbi diserahkan kepada Datu Kalampayang. Maka Datu Kalampayang sudah meninggal. Oh, wali-wali kadang-kadang mati. Manakala kalau kabar yang bagaimana karamat Abah Guru, ulun sangat dekat sekali dengan Tuan Guru Syarifuddin Johri yang Banjar Indah, hanya meninggal kemarin. Dan sin Bakesah bin Baelang ke Palestina, bertemu dengan imam di Palestina di Masjid Aqsa. Ada orang yang mengantari makanan, memberi duit, mengantari, kena kelaparan waktu itu. Siapa? Bagalar Zaini bin Abdul Ghani, diamnya di Sakumpul. Oh, itu guru kami, padahal Abah Guru sudah meninggal. Dan imam itu hendak baelang ziarah, tapi tidak sempat karena ditembak pas sembahyang, ditembak oleh buah Yahudi. Dan banyak kabar tentang Allahu Akbar. Jadi sebenarnya wali-wali itu kadang-kadang mati buai-buai, pindah wadah aja. Justru karamah beliau limbah Sidin wafat lebih daripada setelah beliau wafat waktu hidup. Kenapa? Selain Allah, orang-orang wali kadang-kadang mati pindah wadah. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, beliau berkumpul para nabi-nabi, 124.000 nabi langsung turunan sembahyang berjamaah lawan Rasulullah, Nabi jadi imamnya. Itu artinya apa? Para nabi, para wali kadang mati. Al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi, para wali sholat di dalam kubur-kubur mereka sebagaimana mereka sholat di rumah-rumah mereka. Artinya para nabi, para wali di alam barzahnya bermesraan lawan Allah, berlezat-lezatan lawan Allah, berasik-asikan lawan Allah, berkumpul lawan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, kami mencintai suatu kaum yang ahli ibadah, yang kami dengar kemuliaannya, tapi kami kadang pernah bertemu dengan mereka. Kami cinta karena Allah. Bagaimana hubungan kami dengan mereka?" Apa jawab Nabi? "Al-mar'u ma'a man ahabba ilaih." Seseorang bersama apa yang dicintainya. Tancapkan di hati kita cinta nang bersanatan lawan Abah Guru. Jadi pesan dari guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, bila kita tuh hendak menghawadis seorang waliullah atau membaca manaqib waliullah, maka tancapkan di hati ini baik sangka lawan wali tersebut. Sebab biar kita bahadam lawan Sidin 100 tahun mengabdi, melayani Sidin apa aja, tapi hati kita buruk sangka lawan perguruan, lawan waliullah, lawan Abah Guru, kada berkah. Jadi tancapkan husnuzan, baik sangka beliau waliullah. Apapun ujar orang, apapun kisah orang, kada peduli. Yang penting beliau orang yang dimuliakan Allah. Sebegitu kita mencintai Sidin, begitu rahmat Allah melimpah. Segitu kita baik sangka, begitu rahmat Allah melimpah. Maka kalau ada sifat buruk sangka lawan wali-wali Allah, kekasih Allah, istighfar. Itu waswis dari syaitan. Maka itu ini juga adalah pelajaran dari Abah Guru yang menukil daripada keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnul zanni billah wa husnul zan bi'ibadillah. Dua kebaikan nang kada datarannya, nang kada kau menyamainya adalah baik sangka lawan Allah. Itu yang pertama, buai Pak. Apa baik sangka? Segala apapun yang datang menimpa kepada kita, nang berupa nang kada nyaman, nang membuat sakit hati, membuat kita sedih, membuat sesak dada ini, apakah fitnahan orang, caci makian orang, ekonomi kita sulit, dikhianati orang, penyakit datang, apa saja, maka berbaik sangka ini hakikatnya datangnya dari Allah. Dan setiap Allah mendatangkan sesuatu pasti baik. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Kalau Allah itu para jamaah bersangatan sayang kepada hambanya, Allah uji. Untuk apa? Kalau kita berdosa, ujar Nabi, pembersihan dosa. Kalaupun maaf, ada berdosa. Kalaupun dosanya kada ada, itu meninggikan derajat. Ada kalanya seorang wali dan hendak diangkat derajat yang tinggi di hadirat Allah, mungkin dengan amalnya, dengan ibadahnya kada mencapai makam itu, dengan cobaan ujian Allah datangkan. Untuk apa? Meninggikan derajat. Coba lihat Bu, abah guru, orang kekasih Allah, nang tawadu, nang rendah hati, nang pemurah, penuh cobaan ujian, sakit yang bersangatan. Beberapa waktu beliau sakit sampai tetap syariat berobat ke Singapura sampai beliau wafat. Tapi dalam sakit beliau tidak pernah lalai dari Allah. Sakit yang bersangatan tetap mengajar sini. Sakit yang bersangatan memikirkan kayak apa nasib umat. Sakit yang bersangatan memikirkan kayak apa nasib bini guru-guru, janda-janda, bini guru-guru sendiri. Orang-orang yang kada mampu, orang-orang yang melarat, orang-orang yang menderita, para ulama-ulama, para habaib, para syarifah-syarifah, sidin memikirkan nak kayak apa ma'ayomi. Akhirnya maulah satu usaha namanya Allah. Itu bukan untuk pribadi sidin, untuk ma'ayomi orang-orang. Sampai sekarang kami dengar masih banyak aliran guru ini, tuan guru ini, bakas bini guru ini yang sudah meninggal gurunya si ini diayomi di sini. Luar biasa. Cobaan luar biasa, fitnahan luar biasa, sidin caci makian luar biasa. Jadi hidup ini 1000 membenci, 1000 mencinta. Jadi kalau orang wali kadang-kadang dipitnah orang tuh belum tentu lagi. Jadi pengaruh jujur hati banget ujian yang kenal. Lihat Rasulullah, pemimpin alam semesta yang paling mulia di hadrat Allah, ternyata ujian beliau jauh lebih berat daripada ujian nabi-nabi yang lain. Melebihi Nabi Nuh, melebihi Nabi Musa, melebihi Nabi Isa, melebihi Nabi Ibrahim, melebihi nabi yang lain. Jadi ujian yang paling gagal Rasulullah. Untuk apa? Bukan menyakiti, meninggikan, bertambah tinggi derajat. Makanya baik sangkalah kita kepada Allah, husnuzan billah. Kalau dapat cobaan, ujian, oh Allah maha usahakan dosa, dosaku banyak, oh Allah hendak mengangkat derajat. Ana inda zanni abdi bi, aku menurut sangka-sangka hambaku. Jadi lapang dada. Dan wa husnuzan bi ibadillah, baik sangka lawan hamba Allah. Namanya hamba Allah? Ya para wali-wali Allah, orang-orang soleh, para ulama-ulama, orang-orang yang arif billah. Berbaik sangkalah kita kepada mereka. Dan tidak ada kejahatan yang paling jahat adalah su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Buruk sangka lawan Allah. Dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, manggarutuk. Dulu rajin sembahyang, pas dapat cobaan ampih sembahyang. Rajin tahajud, dapat ujian, ampih tahajud, dapat tahajud. Rajin ke majlis, dapat cobaan, ampih pengajian. Ada sugih juga.
Ini buruk sangka lawan Allah dan buruk sangka lawan hamba-hamba Allah, orang-orang yang saleh. Ini alamat matinya su'ul khotimah. Pada jamaah yang mulia, maghrib jam berapa? Jam 6. Ini jam berapa nih? Ini jam 6.10 lah. Masih ada waktu lah. Ketika pada jamaah Rasulullah Isra wal Mi'raj, dalam kitab Mi'rajul Kabir disebutkan sampai ke Sidratil Muntaha. Sayyidina Jibril berkata, "Ya Rasul, minta maaf ulun. Kada kawa mendamiki pian sampai ke Arasy. Sejengkal saja naik dari Sidratil Muntaha menuju Mustawa, tak bakar awak ulun tajalinya nur Allah." Nabi naik ke Mustawa. Sesampai di Mustawa, Nabi takjub melihat ada seorang yang mukanya penuh dengan nur Arasy, di bawah Arasy Rabbani, penuh keagungan, sehingga dalam Nabi berkata, "Apakah ini Nabi?" "Bukan." "Apakah ini malaikat?" "Bukan." "Siapa ini?" Dalam hati berkata, "Ini umatmu wahai Rasulullah." Adapun ketika di dunianya melakukan 3 perkara. Jadi ada umat Nabi yang melebihi malaikat Jibril. Pertama, lisanuhu rabbun bidzikrillah. Bibirnya selalu basah berzikir memuji Allah. Siapa saja? Dan Abah Guru dalam menakib ini disebutkan sehari semalaman membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 24.000 kali. Kita berapa kali? Allahu Akbar. Dengan musyahadah, dengan khusyuk, dengan fana, dengan rahasia la ilaha illallah, melepaskan apa nadanya la ilaha illallah. Lalu oleh guru-guru sidin, oleh kuitan sidin, masing-masing anak kan nih. Ini amalan sidin, ya Allah. Kita ngomong 70-an, anak 50-an ini berapa dikir. Abah Guru kan anak ini amalannya disuruh lebih memperbanyak salawat. Jikir 24.000, salawat lebih banyak dari itu sidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lidahnya basah menyebut Allah, tutur katanya baik. Ini yang pertama. Nah, ini gambaran yang dilihat Nabi ini. Ya kayak Abah Guru dan orang-orang mutaba'alon Abah Guru, insya Allah martabatnya melebihi malaikat. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut kepada masjid. Secara zahir senang berjamaah di masjid. Makna hakikat masjid itu bahasa Arabnya sajada yasjudu masjidan, tempat sujud. Artinya hatinya selalu sujud. Mana hati yang sujud? Alladzina yankuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirinya selalu ingat Allah, duduknya ingat Allah, barabahnya ingat Allah, detak jantungnya menyebut Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, masuk hu, keluar Allah, selalu hatinya mengingat Allah, hatinya sujud, maknanya musyahadah, selalu memandang dan dipandangnya Allah aja lagi. Ini amalan Abah Guru nih, selalu musyahadah, fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah, kemana memandang yang dilihat hanya kebesaran Allah aja. Memandang diri, memandang alam, kebesaran Allah aja yang ada. Hati yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Hati yang sujud, jadi hendaklah kali itu bersifat tawadhu, jangan merasa mulia pada siapapun. Jangankan kita lawan orang lain, bila kita tuh merasa ya Abah Guru baik pada iblis, baru tawadhu lagi. Iblis tuh gue. Jadi orang wali itu, orang zaman nyambat wali, sidin merasa paling hina. Bahkan jangan lagi memandang amalmu tak ada, jangankan amalmu, wujudmu jangan
lagi ya abah guru ini maksud sidin. Jangan pada wujud ikam ada lagi, hilang nggak ada lagi. Puncak tawaduk kita ada lagi. Lanyap, lebur, panah dalam rahasia ahdiyatullah. Nah ini hati nak sujud. Nah ketiga, walam yastasibba liwalidayhi qattun. Kada pernah membuat bencana kepada abah mama. Artinya kada membuat mudarat kuitannya gara-gara abahnya udah meninggal, anaknya bakal lakon kada kakaruan. Anak siapa nang maling ayam tuh? Anak si Ano. Nah, bencana tuh kuitan tuh. Siapa nang narkoba tuh? Anak si Ano. Siapa nang diskotik tuh? Anak si Ano. Siapa nang katuju menjebela itu? Anak si ini. Itu kan menyempatkan kuitan, menjaga nama baik kuitan. Nih, dan abah guru nang paling bakti lawan kuitan sidin, menjaga nama baik kuitan. Ini 3 kelakuan wali-wali Allah. Nang kita mendengar ini bukan hanya mendengarkan, ayo kita amalkan. Ketika Rasulullah sampai naik ke Arasy, Jibril kada sanggup. Tapi Bapak Ibu, ada satu makhluk Allah yang mendampingi Rasulullah yang sampai ke Arasy. Makhluk itu tidak lain kulit kambing. Bukan harap kulit kambing pada Jibril. Kada hancur kulit kambing. Kenapa? Kenapa kulit kambing tadi nempel di kaki Rasulullah jadi terompahnya Rasulullah. Jadi kulit kambing yang nempel di telapak kaki Nabi sampai ke Arasy. Nabi bermusra dengan Allah. Kulit kambing juga tak buka hijab lawan Allah Ta'ala. Kalau kulit kambing nempel di batis Nabi sampai ke Arasy Rabbani kada umpat Nabi, bagaimanakah abah guru sakumpul dan orang-orang yang bersama abah guru nang hatinya nempel di hati Rasulullah. Kenapa sahabat abah guru nempel di hati Nabi? Karena mencintai Nabi. Sebenarnya cinta abah guru cintanya Nabi. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu orang tuh dicintai Nabi. Kalau Nabi cinta lawan orang tersebut, timbul hatinya cinta lawan Rasulullah. Orang yang cintai Nabi senang lidahnya bersalawat. Bila Nabi kata saya akan terbuka hati cinta lawan Nabi, kulir bersalawat. Nabi kata cinta lawannya. Rasulullah tuh baik kalau diibarat kayak besi berani kita jarum. Nah kelihatannya jarum namanya besi berani, padahal ada tarikan besi berani. Tanda orang dicintai Nabi ditariknya oleh Rasulullah. Senang mahabbah lawan para nabi-nabi, cinta lawan Rasulullah, cinta lawan orang yang mencintai Rasul. Kita kata oh parah lawan Nabi, parah balak lawan orang yang parah lawan Rasulullah barang. Mudah-mudahan dengan asbab kita mencintai orang yang mencintai Nabi, terbuka hijab kita untuk mencintai Rasulullah. Dan begitu cintanya abah guru lawan Rasulullah, selalu basah menyebut nama Allah, salawat belum baca salawat hadir Rasulullah. Kalau kita bahas sian tuh turutinya menggaya abah guru aja gitu. Jangan nang bersalawat bagus jangan. Nah pinang lagu nang macam-macam. Kita kan besar memuji Rasulullah, hadirkan Rasulullah dalam salawat kita. Saking cintanya lidah basah menyebut. Ulun pernah bertakun abah guru, abah amalan apa ulun balik karena kalau ulun jasidin salawat tohai. Salawat nana ya sidin. Apa ini salawat terus ternyata luar biasa salawat ini. Allahu Akbar. Sampai cintanya lawan ini lebur sidin, lenyap sidin. Makin merasakan mulai ujung rambut, ujung bakis nampak ada nurnya Rasulullah. Kada dari ada tajalli nur Nabi aja. Tajalli nur Nabi yang berwujud berupa Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mutabaah dengan akhlak pribadi, amal ibadah abah guru sakumpul, dan mudah-mudahan kita bisa takumpul